Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau melakukan perhitungan soal pajak 1 tahunan, 5 tahunan, balik nama, hingga mutasi antar samsat. Kali ini saya mau menghitung pajaknya Honda Vario 125. Ini tahun keluaran 2017. Nah, ini saya dapatkan dulu plat nomornya, itu saya cari dulu di marketplace dengan plat nomor AD 4836 EEC. Kita cek pajaknya di Samsat atau di aplikasi New Sakpole itu untuk Jawa Tengah ya. Nah, kita temukan dengan besaran pajaknya itu sebesar 205.500 rupiah. Nah, tentu saja nilai besaran pajak tersebut itu bisa saja berbeda jika berbeda daerah. Nah, ini ya Honda Vario 2017 125. Nah, meskipun dengan kendaraan yang sama-sama Honda Vario tahun 2017 dengan cc yang sama, mungkin itu bisa saja berbeda nilai besaran pajak pokoknya, itu bisa saja terjadi. Itu dikarenakan mungkin berbeda daerah atau mungkin berbeda samsat. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan perhitungan meskipun ada selisih perbedaan nilai pajak, itu silahkan cek video nanti ini ya, di atas ini nanti. Nah, tinggal klik saja. Di situ saya akan tampilkan video tentang cara menghitung nilai pajak kita sendiri dengan nominal PKB atau nominal pajak yang tertera di STNK teman-teman. Atau juga nanti bisa cek link di deskripsi. Oke, lanjut ke topik utama, kita menghitung pembayaran pajak Honda Vario 125. Nah, selain kita cari di marketplace, saya dapatkan juga di ini jual beli online juga. Ini Vario 2017 dengan cc 150.000 rupiah. Jadi ini sama-sama Vario tahun 2017 tapi hanya berbeda cc. Yang satu 150 cc, yang satunya lagi 125. Nah, dari sini kita akan bantu hitungkan berapa nilai besaran pajak per tahun ya untuk pajak 1 tahunan. Itu untuk Honda Vario 125 cc pertama ya. Itu nilai pajaknya totalnya itu 240.000 rupiah. Nah, jika ada keterlambatan, misal keterlambatannya itu dihitung saja 20 bulan atau 1 tahun lebih. Berarti di keterlambatan pertama itu 20 bulan terlambat, itu dendanya pajak pertama yang terlambat itu dendanya 126 sekitar itu ya. Itu bisa naik bisa turun karena nanti ada nilai pembulatan. Kemudian di STNK kedua atau di bukti bayar kedua nanti itu adalah pembayar pajak pokok dengan keterlambatan 8 bulan dengan nominal dendanya itu berbeda ini ya. Nah, ini kalau yang tadi dendanya 126, kalau yang 8 bulan dendanya cuma 62.000 rupiah. Dengan total itu totalnya 300 plus 300 jadi totalnya sekitar ini 668.000 rupiah. Nah, ini akan terasa sedikit ringan jika ada program pemutihan, misalkan ada program pemutihan denda keterlambatan. Nah, totalnya menjadi 480.000 rupiah yang tadi awalnya sekitar 600 lebih. Nah, cukup lumayan jika ada program pemutihan ya. Kemudian kita akan lanjutkan di pembayaran pajak 5 tahunan tanpa ada keterlambatan, kemudian tanpa ada pemutihan. Nah, untuk pajak 5 tahunan Honda Vario sendiri kita siapkan dana sekitar 400.000 rupiah. Sedangkan untuk yang lain-lain, fotokopi, parkir, gesek nomor rangka, nomor mesin, itu kita siapkan dana sekitar 20.000 rupiah.
Jadi untuk total pajak 5 tahunan kita siapkan anggaran sekitar 400 sampai 450 ribu rupiah. Ya saya kira cukup nantinya. Nah selain itu ada lagi balik nama. Nah untuk balik nama sendiri ini sering kali saya ucapkan di konten-konten saya soal pajak, yaitu lebih baik untuk balik nama itu sekalian pada saat akan membayar pajak 5 tahunan. Karena apa? Karena nama kita, alamat kita nanti akan diperbarui secara otomatis, plat nomor, STNK kita itu dari nama, alamat itu akan diganti. Jadi akan misalkan mau bayar pajak 1 tahunan sekalian balik nama. Nah, ini nanti muncul karena STNK-nya kita ganti yang baru sesuai nama kita yang terbaru. Dan juga BPKB itu juga akan diperbarui datanya, baik nama kita, alamat kita, itu senilai Rp225.000 untuk kendaraan roda 2. Nah, di sini tanpa adanya program pemutihan dari pemerintah, maka kita siapkan dana sekitar Rp781.000. Ini udah semua ini untuk pajak dan BPKB. Jadi untuk anggaran kita lebih baik jaga-jaga itu saya sarankan lebih ke atas sedikit, sekitar 800 sampai Rp850.000. Kemudian jika ada program pemutihan misalkan balik nama, ini ya balik namanya gratis, maka yang tadinya kita anggarkan 800 ribuan, kita cukup Rp650.000. Lumayan ini. Ini jika ada program pemutihan, jika tidak ada ini 700 atau 800. Dan yang digratiskan jika ada pemutihan cuma ini, kolom BPNKB yang sebesar Rp136.000 atau bisa dibulatkan sekitar Rp137.000. Kemudian lanjut, karena ini balik nama dalam satu samsat, jadi untuk kolom mutasi keluar dia masih kosong ya. Nah, jika kita pilih program kita mau mutasi balik nama dan beda samsat, misalkan kita beli kendaraan dari daerah A, kemudian kita di daerah B, maka untuk balik nama kita harus menyesuaikan alamat di KTP kita. Jadi kita nggak bisa, misalkan katakanlah kita beli kendaraan di Jakarta, sedangkan KTP kita itu di Surabaya, tapi kita nggak mau ribet, jadi kita langsung balik nama dengan nama kita yang beralamat di Surabaya, langsung balik nama di Jakarta. Itu nggak bisa. Karena program pajak ini masuknya itu ke pendapatan daerah. Mana tadi? Mutasi, lanjut ya. Mutasi balik nama antar samsat. Kalau tadi kita anggarkan sekitar 800 ribuan untuk pajak balik nama saat 5 tahunan, ini langsung ke mutasi, itu selisihnya cuma ini Rp150.000. Tapi kalau kita bolak-baliknya jauh itu agak berasa karena prosesnya di sini itu 4 bulan untuk cabut berkasnya, 4 bulan, 4 minggu. Di minggu pertama kita masuk, kita mengurus untuk berkas-berkasnya, gesek nomor rangka, nomor mesin, kemudian di minggu keempat kita kembali lagi untuk mengambil berkasnya untuk segera kita bawa ke samsat tujuan ini ya. Nah, jika kita mau mutasi Honda Vario 125cc tahun 2017, maka kita anggarkan dana sekitar Rp950.000 sampai Rp1.000.000. Itu di luar biaya transport, makan ataupun yang lain-lain. Ini hanya biaya untuk keperluan samsat sendiri, seperti BPKB, bolak-balik fotokopi di samsat juga, itu sudah termasuk sekitar 950 sampai 1.000.000 untuk Honda Vario 2017 125cc. Nah, bagaimana jika ada program pemutihan, Mas? Nih, program pemutihan misalkan kita ada bebas ini ya, dua-duanya kita pakai. Misal kita terlambat katakanlah 12 bulan, 8 bulan saja, 8 bulan. Kemudian sanksinya itu juga 0. Nah,
Jika ada program pemutihan balik nama dan bebas sanksi, itu yang digratiskan itu bukan semuanya pajaknya itu gratis, enggak. Yang digratiskan cuma kolom sanksi administrasi ini. Jika ada pemutihan bebas sanksi itu yang ini yang nol, ini yang dinolkan. Kemudian jika ada program pemutihan BBNKB yang dinolkan cuma kolom ini, baris ini ya. Nah, begitu. Jadi yang tadinya sekitar 1 juta ini turun menjadi 800 ribuan jika ada program pemutihan bebas balik nama. Dan jika ada keterlambatan itu dinolkan. Jika ini tidak ada program pemutihan, maka nih sanksinya muncul sekitar 60 ribuan, kemudian BBNKB-nya muncul sekitar 137 ribuan dan totalnya itu 1 juta lebih. Oke teman-teman yang sedang mencari informasi soal perhitungan pajak 1 tahunan, 5 tahunan, dan yang lain-lain soal Vario 2017 125cc, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.